Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya hingga sampai hari ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam acara Matan Tufatul Atfal. Tak lupa sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya Allah. Terima kasih kepada para sahabat yang sudah bersedia dan juga hadir. Untuk berikutnya acara akan dibuka dan diteruskan oleh Ustazah Wiwin. Kepada Ustazah Wiwin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ifa halukunna ummi wa ukhti semua. Bikhair, alhamdulillah saja. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji kita yaitu mengkaji kitab Matan Tuhfatul Atfal. Baik, sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Datan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Kemarin kita sudah sampai di bait yang keberapa? 10, 9 dan 10. 10 kemarin. Ya, baik. Allah. Sebentar lagi kita selesai di bab 2 insyaallah. Sebelum kita lanjut ke bait selanjutnya, kita merujuk terlebih dahulu ya. Ya. Ya, Ustazah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita merujuk dari bait 9 saja ya. Untuk bait-bait sebelumnya, tetap di merujuk masing-masing ya. Umi semua di rumah. Insya Allah. Iya, karena apapun yang kita pelajari, kalau kita tidak murojaah pasti akan lupa, betul tidak? Betul. Makanya harus murojaah, harus terus mengulang-ulang. Guru saya juga pernah bilang kalau kita belajar itu jangan belajar untuk lupa, ya. Maksudnya itu kalau hari ini kita belajar, tapi kemudian hari kita lupa karena kita tidak murojaah, insyaallah ya. Jadi belajarlah untuk diamalkan kembali. Kalaupun tidak bisa untuk orang lain, setidaknya untuk diri sendiri. Gitu. Baik. Mulai meroja bait 9. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ahkamun nuni sakinati wat tanwini. Judul bait 9 ini apa? Dalil idgham. Dalil idgham keseluruhan. Dalil idgham keseluruhan. Insyaallah. Kita bacakan terlebih dahulu. Wasani idghamun bisittatin atat. Wasani idghamun bisittatin atat. Yawmaluna indahum qad sabatat. Artinya
Wasani, dan yang kedua dari dari hukum nun sukun dan hukum tanwin, hukum sukun dan adalah idghamu adalah idgham. huruf yang berada dalam Enam kalimat hurufnya yarmaluna di dalam huruf yarmaluna, kalimat telah yarmaluna. ditetapkan. Indahu menurut para ahli quro, kot sungguh sabata telah ditetapkan. dan atau telah Suaranya kerosok-kerosok saja. Suara siapa? Suara saya? Kurang tahu saja dari mana. Ini dari Kusir Batu kayak mungkin sambil ngecas. Oh Oh iya. iya, Suwaibul Aslamiyah. Baik, Ya. lanjut lagi. Jadi bait ke-9 ini adalah dalil dari idgham keseluruhan ya. ya keseluruhan. Kemarin idgham itu apa secara bahasa? Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. ke dalam sesuatu. Iya, Masya Allah. Kalau secara istilah, Bertemunya huruf sukun dengan huruf berharokat, yang mana keduanya menjadi huruf bertasydid. Masya Allah. Huruf idgham keseluruhan itu ada berapa? Ada Ada 6. Ada 6. Dalam kalimat Yarmaluna. Yarmaluna. Umi Batu pakai HS. Ya baik Umi, enggak apa-apa. Baik. Yarmaluna itu apa saja hurufnya? Ya, Huruf ya, ro, mim, lam, waw, nun. Nun, Masya Allah. Jadi itu adalah huruf-huruf idgham ya. Idgham keseluruhan. Baik, kita lanjut ke bait selanjutnya. Bait ke-10. Saya bacakan terlebih dahulu. Lakinnaha qismani qismun yudghama. Lakinnaha qismun yudghama. Fihi bi gunnatin biyan mu'ulima. Fihi bi gunnati biyan mu'ulima. PDF-nya boleh diganti Umi. Oh iya, apa? Baik, artinya apa? Tetapi idgham dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama dimengerti. Pada idgham yang pertama yaitu idgham diguna dalam kalimat yanmu, maka ketahuilah. ada suara. Ya, Masya Allah. Baik, jadi pada bait ke-10 ini Afwan judulnya apa? Dalil apa? Dalil idgham ada 2. Terbagi 2. Baik, jadi pada bait yang ke-10 ini ada 2 dalil ya. Yang warna kuning, dalilnya idgham terbagi menjadi 2. Kalau yang warna merah, apa judul dalilnya? Dalil idgham bi gunnah. Ya. Dalil idgham bi gunnah. Jadi sekali lagi pada bait ke-10 di sini dalilnya ada 2. Yang pertama, dalil idgham dibagi menjadi 2, kemudian yang warna merah itu atau bagian bawah judulnya dalil idgham bi gunnah. Ya. Baik. Idgham bi gunnah itu kemarin sudah dijelaskan belum? Apa sudah belum kita masuk ke syarahnya ini? Sudah Ustazah. Sudah ya, coba kita lihat lagi syarahnya. Kalau Jadi sarah bait 10 belum Ustazah. Sarah bait 9 10 sudah. belum ya? Belum, Oh. yang 9 sudah. Baik. Sudah bukan? Oh, Lakinnaha. Oh, jadi ini belum ya? Baik, kalau gitu kita bahas lagi. Jadi di sini syarahul bait, kalau artinya sudah ya, insya Allah sudah paham semua. Kita langsung ke syarahnya, syarahul bait. Di sini untuk bagian atasnya ya dikatakan bahwa
idgham itu terbagi menjadi 2 bagian. Dan bagian yang pertama dimengerti. Kenapa dikatakan dimengerti? Karena pada bait yang ke-10 ini di situ juga ada dalil daripada idgham bi gunnah atau idgham yang pertama ya. Makanya dikatakan fihi bi gunnatin biyan mu'ulima, dan idgham yang pertama adalah bi gunnatin, idgham bi gunnah atau idgham dengan dengung ya. Artinya bi gunnah itu dengan dengung. Jadi idgham yang pertama dinamakan idgham bi gunnah atau idgham dengan dengung. Biyanmu ulima. Biyanmu dalam kalimat yanmu, yaitu ya, nun, mim, dan waw, ulima. Maka ketahuilah. Jadi huruf idgham bi gunnah ada berapa kemarin sudah dijelaskan? Ada 4 huruf. Ada 4 yang berada dalam kalimat Yanmu. yanmu. Apa saja? Yanmu itu? Nun, waw. Iya, ya, nun, mim, dan waw. Baik, jadi bisa dipahami ini huruf dari idgham bi gunnah ya. Kalau sebelumnya huruf idgham keseluruhan ada 6, nah kalau huruf idgham bi gunnah saja hanya ada 4 ya, yaitu ya, nun, mim, dan waw dalam kalimat yanmu. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Insyaallah ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita masuk ke praktek idgham ya. Kemarin sudah saya sampaikan kalau idgham itu boleh terjadi di 1 kalimat atau 2 kalimat? Harus terjadi antara 2 kalimat. Harus terjadi antara 2 kalimat ya. Jadi tidak boleh idgham itu berada dalam 1 kalimat. Kalau dia 1 kalimat nanti akan ada bait khusus untuk penjelasannya. Nanti akan kita bahas insyaallah. Baik, sekarang kita baca dulu, kita praktek dulu untuk idgham ya. Hafdholi. Mulai dari yang pertama. Ya. Nomor 1, Uni Fitri ya. Uni Fitri ya. Iya. Oh ya. Silakan Uni. Masykurun. Yang mana ya? Nomor 2 dulu dah. Baik. Nomor 2, Kak Sarah. Sarah. Ya. Assalamualaikum saja. Idgham yang contohnya tanwin, yang di sebelah kanan. Yang ini. Abdul. Yang mana, dari mana saja? Yang garis merah, boleh? Wujuhu yauma idzin na'imah. Sekali lagi. Wujuhu yauma idzin na'imah. Insyaallah. Baik, Sarah, saya tanya sedikit boleh ya? Ya, Ustazah. Di sini idghamnya yang mana? Idgham bi gunnah ya. Idgham ini kita praktik idgham bi gunnah. Nah, di sini idgham bi gunnahnya yang mana? Wujuhi. Wujuhu. Ada apa di sana? Kenapa terjadi idgham? Tanwin bertemu ya. Tanwin bertemu ya. Baik, jadi dia hukumnya idgham apa itu? Bi gunnah. Idgham bi gunnah. Cara membacanya harus masuk. Dimasukkan ke huruf ya-nya ya. Jadi tanwinnya tidak dibaca, atau boleh kita bilang cara membacanya dileburkan ya, karena memasukkan itu kan kita meleburkan. Jadi dileburkan kemudian digunnah dengan dengung. Jadi cara membacanya dileburkan dengan dengung. Seperti itu ya. Insyaallah mumtazah. Barakallahu fika Sarah. Wa fiki barakallah, jazakillahu khairan Ustazah. Amin wa iyaki. Hafdholi selanjutnya. Ustazah, yang mana Ustazah? Sekarang contoh dengan nun sukun.
Wa may yuti'illah. Sekali lagi. Wa may yuti'illah. Insyaallah. Di sini idghamnya di mana? Nun mati ketemu ya, idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Cara membacanya? Dimasukkan. Dimasukkan, dileburkan dengan dengung ya. Jadi dimasukkan itu dileburkan, kemudian dengan dengung. Jadi dileburkan dengan dengung. Insyaallah Mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Kalau selesai. Amin. Alhamdulillah selanjutnya. Sekarang contoh tanwin lagi yang bagian baris 2. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi fadl masykurah. Khittatun naghfir lakum. Sekali lagi. Khittatun naghfir lakum. Ya, di mana idghamnya? Domatain bertemu dengan nun bertasdid dimaksudkan dengan dengung. Iya, masukkan dengan dengung. Itu idgham apa namanya? Idgham bigunnah. Insyaallah Mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Barakallahu Ustazati. Amin. Baik, selanjutnya. Yang mana Ustazah? Huruf apa sekarang? Ya, Huruf apa Ustazah sekarang? Yang nun sukun atau tanwin? yang ini. Iya. Sekarang yang nani? Oh iya, tafadhol ya yang garis merah. Garis merah, sini nggak ada garis merah, jadi nggak tahu. Jadi, Oh baik. di Kalimat sukun. nun sukun di baris kedua. Ya. Lan nadkhulaha min nikmatin. Satu aja. Satu aja. Ya. Boleh diulang lagi? Lan nun mati ketemu nun. Jadi lan nadkhulaha. Baik, boleh sekali lagi dibaca yang afwan, suaranya tidak jelas. Nadkhulaha. Sampai abadan boleh? Ini yang ini contohnya nggak ada abadan. Adanya min. Eyang jangan di buku, di layar HP, di layar. Nggak kelihatan. Oh baik, tidak apa-apa. Nah, sekarang kelihatan. Nah, digeser yang ada garis merah ya. Nadkhulaha abadan. Sekali lagi. Lan nadkhulaha abadan. Ya, hanya dipanjangkan lagi ya. Lan nadkhulaha. Oh ya, panjang ya. Abadan. Lan nadkhulaha abadan. Khulaha abadan. Abadan. Iya, Masya Allah, Mumtazah. Baik, di sini idghamnya yang mana yang? Ketemu nun. Nun mati ketemu nun. Nun mati ketemu nun. Iya, Masya Allah. Ya. Itu idgham apa? Idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Cara membacanya? Dimasukkan dan berdengung. Iya, dimasukkan dan berdengung atau dileburkan dengan dengung ya. Insyaallah ya. Mumtazah. Barakallahu fiik Eyang. Khair Ustazah. Amin. Baik, fadholi selanjutnya. Di bawahnya ya, sekarang tanwin. Ini pena saya hilang. Umi Swaibatul tadi lagi di jalan ya? Lamia ya. Baik. Umi Swaibatul bisa enggak ada? Bisa. Oh bisa, oke silakan. Sekarang tanwin ya Umi ya. Baris ketiga tanwin. Oh ya. Yatslu sufaham mutahharo. Sekali lagi. Yatslu sufaham mutahharo. Yatslu suhufan mutahharo. Yatslu suhufam mutahharo. Idghamnya coba dijelaskan lagi. Tanwin bertemu dengan
tanwin bertemu dengan mim. Iya, tanwin bertemu dengan mim ya. Cara membacanya Dilebur. dileburkan dengan dengung ya. Tapi tadi Umi Iya, kurang iya. mendengung ya. Ya, Oh iya. susufan mutahharat, susufan ya harus didengungkan dulu. Baik. Allah Mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Selanjutnya Yang Mas, silakan. Ya, baris huruf ketiga di nun mim. sukun. Ya, mim sukun. Nun sukun. Baris ketiga mim dong saja. Mim. Ya, baik. Sukun. Mimma Mati. Mimma indafiq. Sekali lagi ya. Mimma indafiq. Mimma ildafiq. Mimma indafiq. Danya panjang ya. Dafiq. Ada Dafiq. alif sukun. Mimma indafiq. Insyaallah ahsan, baik. Di sini idghamnya yang mana yang Non sukun ketemu mim. Mimma jadinya. Mim. iya mimma ya. Ya. Jadi nunnya tidak terbaca tapi dimasukkan ke Dalam huruf mim. iya, Masya Allah. Di sini idgham apa? Idgham bi gunah. Cara membacanya? Mimma gitu. Cara membacanya dileburkan dengan Ya, dengung ya. dalam huruf mim. Iya, Masya Allah, Mumtazah. Barakallahu fiik ayang. Alhamdulillah, jazakillah khair. Baik ya, Ki. Amin. Baik, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa walidin wa ma walad. Sekali lagi. Wa walidin wa ma walad. Insyaallah. Baik, di sini mana idghamnya? Idghamnya tanwin bertemu dengan huruf waw. Ya, idgham apa itu? Idgham bi gunnah. Cara membacanya dileburkan ke huruf waw dengan dengung. Insyaallah, Mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Wafiki barakallah jazakillah khairan katsiran Ustazah. Amin wa anti fajazakillahu khairan. Terakhir Baik. saya Ustazah. Iya, fadhali Umi. Baik. Miwalim. Sekali lagi. Miwalim. Insyaallah. Baik. Di sini idghamnya gimana? Nun sukun bertemu dengan huruf waw, jadi dilebur menjadi miu. Disertai dengung ya. Ya, disertai dengung. Iya, dileburkan dengan dengung. Masya Allah, Mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Wafiki barakallah Ustazah, jazakillah Amin. khairan. Wa anti fajazakillahu khairan. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Sudah semua ini ya? Insya Allah sudah semua Ustazah. Alhamdulillah, baik. Jadi itu tadi cara membaca idgham bi gunnah ya, dileburkan dengan dengung. Gitu. Sebelum kita lanjut, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Kapten? Sahabat, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Fardoli? Insyaallah semuanya sudah paham ya tentang idgham bi gunnah. Insyaallah Ustazah. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita lanjut ke bait yang selanjutnya. Ganti ini ya, slide ya Ustazah, sebentar ya. Ya.
bab 3 ini yang Ustazah. Iya, baik. Ini bait yang ke-11 ya. Nah, di bait yang ke-11 ini baru judulnya pengecualian idgham ya. Nah, ini judulnya pengecualian idgham. Jadi untuk idgham ini memang agak panjang dia ya. Jadi mungkin sekitar berapa bait ya? 1, 2, 3, 4 ya. 4 bait kalau tidak salah. Memang akan membahas tentang idgham semua. Baik, jadi di bait ke-11 judulnya pengecualian idgham. Dalil pengecualian idgham. Kita baca sama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Illa idza kana bi kalimatin fala. Ila idza kana bi kalimatin fala. Tudagim kat dunya summa sinwanin tala. Tudagim Tudagim kadunya summa sinwanin tala. Baik, sekali lagi. Illa idza kana bi kalimatin fala. Illa idza kana bil kilmatin fala. Bikil matin, jangan ada yang diikhfakan ya. Bikil matin fala. Tudagim kat dunya Fala. Tudagim kat dunya summa sinwanin tala. Tudagim ka dunya summa sinwanin tala. Insyaallah. Baik, kita artikan sama-sama. Illa artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Iza jika. Iza jika. Kana ada. Karena ada. Bikil matin di sini artinya kalimat ya, atau satu kalimat. Satu kalimat. Nah, ya, artikan bikil matin satu kalimat. Fala maka jangan. Fala maka tidak di sini. Maka tidak. Iya, boleh tidak, boleh jangan. Tapi lebih afdolnya jangan ya. Maka jangan. Udagim diidghamkan. Diidghamkan. Kat dunya yaitu pada kata dunya. Kata dunya. Summa kemudian. Pada kata sinwanin. Kata sinwanin. Sinwanin. Tala. Sinwanin. Ya. Sinwanin juga. Sinwanin artinya apa? Sinwanin pada kata sinwanin. Sinwanin tetap sinwanin, tapi di sini kita tambahkan pada kata sinwanin. Tala selamanya. Tala membacanya. Iya, tala memang artinya membacanya, tapi kita artikan selamanya. Oh. Baik, saya ulang lagi. Illa kecuali, idza jika, kana ada, bikin matin, satu kalimat ya, maksudnya dalam satu kalimat, fala maka jangan, tudagim diidghamkan. Seperti di kata kat dunya, di kata dunya, summa kemudian di kata sinwanin, tala selamanya. Apa Ustazah tadi? Gimana apa Ustazah? Tudagim diidghamkan. Oh, diidghamkan.
Baik, kita artikan keseluruhannya ya. Ya. Jadi di sini dikatakan terkecuali jika keduanya maksudnya nun sukun atau tanwin ya dan huruf idgham ini berada dalam satu kalimat. Nah, tadi pada bait sebelumnya sudah dijelaskan bahwa idgham hanya terjadi di 2 kalimat saja ya. Iya. Nah, makanya di bait ini dijelaskan bahwa idgham itu nun sukun atau tanwin dan huruf idgham jika berada dalam satu kalimat, maka dia jangan dibaca idgham. Maka janganlah diidghamkan. Ya, seperti pada lafaz dunya dan sinwanin. Seperti pada kata dunya dan sinwanin. Coba kita lihat di kalimat sinwanin dan dunya ini, di sini ada nun sukun bertemu waw, betul ya? Tidak dengung. Dunia juga ketemu. Baik, di sini di kalimat baik diperhatikan semua di kalimat sinwanin ada nun sukun bertemu waw, betul tidak? Ya, betul. Ada. Betul ya. Nah, ini kalau dilihat ini adalah idgham ya, betul ya, idgham. Iya. Oh, nun ketemu lagi. Idgham kan nun sukun ketemu waw. Ya, idgham. Nah, tapi di sini dia tidak menjadi idgham. Kenapa dia tidak menjadi idgham? Apa alasannya? Karena berada dalam satu kalimat. Karena berada dalam satu kalimat. Masya Allah, baik. Ya, jadi di sini dia memang idgham ya, nun sukun ketemu tanwin idgham, tapi di sini tidak boleh dikatakan idgham atau tidak boleh dibaca sebagai idgham karena dia berada dalam satu kalimat. Iya, dalam satu kalimat. Insyaallah betul. Kemudian di kalimat dunia di sini juga sama, ada nun sukun ketemu ya. Kalau dilihat itu memang seperti contoh ciri-ciri idgham ya, tapi kita lihat lagi ini berada dalam satu kalimat. Satu kalimat, maka tidak boleh diidghamkan ya. Nah, jadi cara membacanya bagaimana? Ya dibaca jelas, jelas. Izhar, dibaca izhar. Sinwanin, kemudian dunya. Nah, dunya. Jadi nggak boleh sinwanin itu tidak boleh atau dunya itu tidak boleh, tapi dia harus dibaca jelas nun sukunnya. Sinwanin dunya harus jelas izhar. Baik. Masuk kepada syarahul bait. Di sini dikatakan hukumnya menjadi izhar mutlak ya. Jadi hukum yang tadi itu menjadi hukum izhar mutlak, bukan idgham lagi. Tapi dia menjadi izhar mutlak. Adapun apabila idgham terjadi dalam satu kalimat, maka tidaklah dibaca idgham, melainkan dibaca izhar. Di sini hukumnya izhar mutlak, agar tidak tercampur atau tertukar dengan kalimat yang mudhoaf, yaitu kalimat yang diulang salah satu hurufnya. Seperti di kata rummanun dan hayyanun. Kemudian tata cara membaca, adapun tata cara membaca izhar mutlak adalah seperti halnya membaca izhar halqi. Jadi sama kita bacanya ketika membaca izhar mutlak tadi seperti izhar halqi, yakni dengan cara menjelaskan huruf nun sukun dan panjang bacaannya adalah satu harokat. Jadi kita bacanya tetap sinwanin, sama kayak baca izhar, tidak diidghamkan atau tidak dipanjangkan terus seperti ini. Sinwanin, nah itu nggak boleh. Dunya nggak boleh, tapi satu harokat saja. Sinwanin dunya, nah seperti itu ya. Baik. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah, tapi pelan-pelan ya Ustazah ya. Iya, pelan-pelan saja yang baik. Jadi tadi caranya yang terakhir Ustazah, melainkan dibaca izhar mutlak agar tidak apa Ustazah? Mutlak karena dalam satu kalimat.
Agar tidak apa? Ya tadi Ustazah baca ini terkecuali keduanya berada pada satu kata atau kalimat, maka ia tidak dibaca idgham, melainkan dibaca izhar mutlak. Agar tidak gitu. Tadi kayaknya Mbak Ustazah baca agar tidak gitu, ada nggak lanjutannya? Agar iya. tidak tertukar dengan kalimat yang mudhoaf. Iya, ada di PDF ya. Tapi ini PDF saya gelap lagi. Baik. Iya, seperti itu ya, Umi ya. Insya Allah saja. Agar tidak tertukar dengan kalimat Yang mudhoaf. yang mudhoaf. Nih, ada di PDF, boleh dilihat. Yaitu kalimat yang diulang salah satu hurufnya. Baik. Kemudian kalau kita ingin mencari contoh kalimat ini di Al-Quran, itu ada pada, kita buka contohnya di surah ini, surah Al-Mulk ya, surah Al-Mulk. Al-Quran boleh dilihat di surah Al-Mulk. Baik, di surah Al-Mulk ayat kelima ya, kalau tidak salah itu. Halaman berapa? Surah Al-Mulk itu 562 ya, halaman 562, surah Al-Mulk. Di ayat yang kelima, di sana dikata walaqad zayyana as-samaa dunya. Nah, perhatikan di kalimat ad-dunya, di sana ada nun sukun bertemu ya, betul ya? Ayat berapa saja? Ayat 5 yang Walaqad zayyana sama surah Al-Mulk ayat kelima. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya. Nah, dilihat di sana di kalimat ad-dunya, di sana ada nun sukun bertemu huruf ya. Maka di sana dibacanya menjadi izhar mutlak ya, bukan idgham. Baik. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa. Baik, alhamdulillah ya. Jadi kalau nanti Umi, Eyang atau Ukti di sini ngaji kemudian ketemu nun sukun bertemu dengan huruf idgham tapi berada dalam satu kalimat, jadi jangan dibaca idgham ya, melainkan dibaca izhar mutlak ya. Baik. Adapun cara membacanya itu sama seperti izhar halqi ya, jelas, kemudian tidak dipanjangkan atau ditahan, digunakan, tidak, jelas saja bacanya. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa, Ustazah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi makanya itu dikatakan bait ke-11 ini dalil pengecualian idgham. Ya, baik. Kita baca satu-satu dulu baitnya, faktul mazkuro dari yang nomor 1. Wani Fitria. Sarah aja dulu kayaknya lagi kali. Ada pelanggan mungkin. Iya. Roti Sarah. Nah, yang mana? Bait Baca 11. Baca Iya, bait Mbak. 11. Banda. Dulu Sarah, Uni dulu. Oh, ini dulu. Ya. Ini udah kembali. Bait Silakan. illa iza kana fi firmatin fala tudhim kazunya summa sinwanin tala. Kecuali jika keduanya nun mati dan tanwin atau huruf idgham dalam satu kalimat, maka janganlah diidghamkan seperti lafaz
dunia dan sinwanin. Ala selamanya, Masya Allah. Nampaknya Umi buru-buru ya, jadi tidak dibaca per kata. Tidak apa-apa, baik. Jazakillahu khairan, Umi. Baik, Fatdali selanjutnya. Ini yang mana Ustaz ya? Bait 11. Ini yang di depan, yang di PDF. Bismillahirrahmanirrahim. Illa idza kana bikil matin fala tudhim ka dunya summa sinwa taala. Artinya Ila terkecuali idza kana jika keduanya Bisa jika ada bikil matin fala nun mati tanwin baik. Karena ada bikil matin dalam satu kalimat. karena bikil matin ada di dalam satu kalimat. Fala jangan. Apa kenapa sih fala? Maka jangan. Baik. Fala maka jangan. Tudegim diidgomkan. Iya. Seperti kadunya seperti lafaz dunia summa sinwanin ta'ala dan lafaz sinwanin. Kemudian lafaz sinwanin ta'ala selamanya. Baik, insyaallah. Ta'ala selamanya. Insyaallah, barakallahu fiik. Kak Sarah. Jazakallahu khairan saja. Amin. Bismillah, Ustazah. Iya, tafadhol. Masykur. Bismillah. Illa idza kana bikil matin fala tudgim ka dunya summa sinwanin tala. Illa kecuali idza jika keduanya di kalimatin ada dalam satu kata atau kalimat, maka jangan tudghim diidghamkan. Ka dunia seperti kata dunia, summa sinwanin, kemudian pada kata sinwanin tala selamanya. Barakallahu fiik. Ya Allah, mumtazah. Barakallahu fikum. Oke, barakallahu Ustazati. Amin ya Allah. yang manis yang betul. Illa iza kana bikil matin fala tudhim kadunya summa sinwanin tala. Ila kecuali iza jika karena ada bikil matin dalam satu kalimat fala maka jangan tudhim diidamkan kadunya pada kata dunya cuma kemudian sinwanin pada kata sinwanin tala selamanya pada selamanya. Insyaallah, mumtazah. Barakallahu fiik yang Jazakallahu khairan saja. wa anta jazakallahu khairan. Amin. Baik, selanjutnya Umi Suwaibah tuh mau baca Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Illa idza kana bikilmatin fala tudrim kadunya tumma sinwanin fala. Illa kecuali ida jika karena ada bikilmatin pada satu kalimat fala maka jangan tudrim diidghamkan dunia pada kata dunia, summa kemudian sinwanin pada kata sinwanin salah selamanya. Allah mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Sayang mah. Ya, mungkin saja. Waalaikumsalam. Fadl. Baik, 11. Bismillah. Ila iza kana bikilmatik fala tudhim kadunya summa sinwanin tala. Illa kecuali iza jika karena ada bikilmati satu kalimat fala maka janganlah tudhim diidghamkan kadunya pada dunya summa kemudian sinwanin pada sinwanin salah selamanya. Syaratnya idgham diguna terjadi bila nun dan tanwin yang berbeda terdapat dalam dua kalimat. Jika terdapat dalam satu kalimat, maka itu bukan idgham, melainkan izhar mutlak. Ada 4 kata yang memiliki kondisi demikian, yaitu dunya, bunyanun, sinwanin, sinwanun, kinwanun. Insyaallah lengkap sekali ya. Barakallahu fiik Mumtazah. Jazakallah khair. Benarkah itu Zaza? Saya nambahin yang terdiri Iya, supaya biar paham maksudnya Iya. yang kita Iya, masyaallah. dalam Quran memang cuma ada 4 itu selain sinwanin dan dunya. Iya. Ya. Kemudian ada binwanun dan bunyanun ya. Masyaallah. Dan Sahih Mumtazah. sinwanin. Ya, Barakallahu fiik Eyang. alhamdulillah jazakillah khair. Ifa jazakillahu khairan. Baik. Selanjutnya, Umi Santi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim ka dunya summa sinwanin tala. Illa kecuali idza jika kana ada bikilmatin dalam satu kalimat fala maka jangan tudghim diidghamkan kadunya seperti pada kata dunia summa kemudian sinwanin pada kata sinwanin tala selamanya. Arti keseluruhannya kecuali jika keduanya nun sukun dan tanwin berada dalam satu kalimat maka jangan diidghamkan seperti pada kata dunia dan sinwanin. Cara bacanya dibaca jelas nun sukunnya seperti izhar halki, panjangnya 1 harokat. Insyaallah Mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Barakallahu. Amin. Baik, selanjutnya saya Ustazah. Ya Mi, khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim ka dunya summa sinwanin tala. Illa kecuali idza jika kana ada bikilmatin dalam satu kalimat fala maka jangan tudghim diidghamkan ka dunya pada kalimat dunya summa kemudian sinwanin kata sinwanin tala selamanya. Arti keseluruhannya kecuali jika ada huruf nun mati atau tanwin dan huruf idgham di dalam satu kalimat maka janganlah diidghamkan pada kata dunia dan kata sinwanin selamanya. Insyaallah Mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Mafiki barakallah Ustazah, jazakillah khairan. Amin.
Baik, sudah semua ya? Insya Allah sudah semua, Ustazah. Alhamdulillah, baik. Jadi itulah tadi dalil pengecualian idgham beserta penjelasannya. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, nampaknya tidak ada. Berarti insya Allah semuanya sudah paham ya. Oh, Ustazah. Alhamdulillah. Baik, kita baru satu bait ya. Kita tambah satu bait lagi boleh ya? Bagaimana yang? 17 ya. Ya, Fadli boleh. Ya, yang Ma, yang Nani nggak apa-apa ya. siap. Dua bait ini. Ya. Ya, Ustazah. Iya. Nah, Biar ini paham, dalil tambahin. ya. Biar selesai, biar kholas dalil idgham. Bila Jadi gunanya nih, Ustazah. Tambah bila gunah nih. iya, jadi idgham bait ke-12 ini judulnya dalil idgham bila gunnah. Ya, jadi ada dua sebutan ya, bisa disebut idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Baik, baca sama-sama dulu. Ternyata di sini ada contohnya ya, Masya Allah. Kan saya tidak tengok PDF tadi. Baik, jadi yang di PDF ini boleh dilihat, ini contoh dari izhar mutlak dalam Al-Quran ya. Kemudian itu ada nama-nama surah dan ayatnya juga di sana. Baik, kita baca sama-sama dulu bait ke-12 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Gunnah. Fillami wa thumma karrirannah. Fillami warro makarironna. Baik, sekali lagi. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Fillami wa thumma karrirannah. Fillami Karironna. Baik, insyaallah. Artikan sama-sama. Wasani di sini artinya yang kedua. Tapi jangan salah paham, bukan yang kedua dari hukum sukun dan tanwin ya. Tapi yang kedua dari idgham. Baik, sekali lagi wasani artinya dan yang kedua dari idgham. Wasani idghamun wasani dan yang kedua dari idghamun bi ghairi gunnah, yaitu idghamun bi ghairi tanpa ya, bi ghairi itu tanpa gunnah. Jadi wasani dan yang kedua dari idgham adalah idghamun bi ghairi gunnah, adalah idgham bi ghairi gunnah, yaitu idgham tanpa gunnah, tanpa dengung ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan boleh namanya bi ghairi gunnah, idgham bi ghairi gunnah, atau bisa juga idgham bila gunnah ya. Pada huruf kita tambahkan ya, pada huruf al-lami yaitu huruf lam, wa dan huruf ra, thumma kemudian karrironnah dibaca takrir. Baik, saya ulang lagi. Wasani dan yang kedua dari idgham yaitu idghamun bi ghairi gunnah, idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Pada huruf al-lami, huruf lam, wa dan huruf ra, thumma kemudian karrironnah dibaca takrir. Baik, sudah mencatat semuanya?
Atau perlu saya ulang lagi? Ya. Sudah ya? Baik. Kita baca arti keseluruhannya. Di sini dikatakan dan bagian yang kedua dari idgham adalah idgham bi ghairi gunnah atau idgham tanpa adanya gunnah ya. Bisa dinamakan bila gunnah atau bi ghairi gunnah, yaitu pada huruf lam dan huruf ra. Jadi kalau tadi idgham bi gunnah hurufnya ada yanmu, ya, nun, mim, waw. Suaranya Yang kedua ini, idgham yang kedua ini hanya ada dua saja hurufnya, yaitu lam dan ro atau biasa dikatakan loroh. Ya. Afwan Ustazah, tadi sempat hilang suaranya, boleh diulang? Baik, saya ulang lagi. Jadi di sini untuk arti keseluruhannya, dan yang kedua dari idgham ya, dari idgham maksudnya di sini idgham yang kedua ya. Dan yang kedua dari idgham adalah idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Fil lami wa thumma karirannah, yaitu fil lami pada huruf lam, wa dan huruf ra, thumma karirannah. Nah, kalau huruf idgham bi gunnah tadi yaitu yanmu ya, hurufnya ya, nun, mim, dan waw. Kalau huruf idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah, hurufnya lam dan ra. Ya, biasanya ada istilah dikatakan loroh. Ya, loroh, lam dan ra, huruf idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah itu. Nah, kalau kita gabungkan huruf idgham bi gunnah dengan bila gunnah, jadinya 6 huruf ya, betul? Yang malu. Dalam kalimat yarmaluna, makanya Yarmaluna. Ya, makanya dikatakan idgham keseluruhan hurufnya ada 6. Kalau idgham bi gunnah saja ada 4. Kalau idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah ada 2. Yaitu apa tadi hurufnya? Idgham bi ghairi gunnah ini? Bila gunnah dan ro. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Sahih. Karya layar saya gelap. Aduh. Baik. Kita masuk kepada syarahnya. Kita masuk di kenapa ini gelap ya layar saya? Baik, kita masuk kepada syarah matannya. Di sini dikatakan di syarah matannya, syarahul bait ya. Adapun bagian yang kedua dari idgham adalah idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah, yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari kedua huruf idgham bila gunnah. Jadi hurufnya itu cuma 2 ya, lam dan ra. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ra, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Baik. Boleh di halaman selanjutnya, Umi? Nah, di sini pun dikatakan berbeda dengan idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah ini dibaca tanpa adanya gunnah. Makanya dinamakan idgham bi ghairi gunnah. Karena tadi idgham artinya idgham bi ghairi tanpa ya, tanpa gunnah. Jadi bi ghairi gunnah itu tanpa gunnah. Kalau bi gunnah dengan dengung atau dengan gunnah ya, seperti itu.
Kemudian untuk definisinya secara bahasa maupun secara istilah sama saja ya. Baik idgham biguna ataupun idgham bilaguna itu sama-sama saja definisinya. Karena sama-sama idgham. Baik. Kemudian tata cara membacanya, adapun tata cara membacanya adalah dengan menghilangkan gunnah atau dibaca tanpa gunnah dan menyempurnakan pembacaan tasydid yang ada pada huruf idgham bila gunnah. Jadi kalau tadi idgham bigunnah itu dibacanya dileburkan dengan dengung, kalau idgham bila gunnah cara membacanya dileburkan tanpa dengung. Ya, itu bedanya. Yang membedakan satunya dengan dengung, satunya lagi tanpa dengung. Tapi keduanya tetap sama-sama dileburkan ya. Maksudnya dileburkan itu tetap dimasukkan ke huruf setelahnya. Tetap sama seperti itu. Sekali lagi definisi idgham bigunnah dan bila gunnah itu sama. Baik. Nah ini sudah habis ya waktu kita, Masya Allah. Terasa cepat juga. Ini kalau kita prakteknya mungkin minggu depan saja ya. Iya saja. Iya, baik. Baik, Ustazah. Jadi boleh minggu ini kita PR-nya cuma 1 bait saja dulu. Bait 11 saja dulu. Oh, Bait baik. nanti Bait aja. 12 untuk selanjutnya. 12. Iya. Untuk selanjutnya jadi menghafalnya lebih mudah ya, cuma 1 bait saja. Allah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Ini rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya Umi semua kalau saya ada salah kata atau mungkin menjelaskannya agak rumit, mohon dimaafkan ya. Iya, Ustazah. Sama-sama Ustazah. Mohon maaf Ustazah. Ya Allah. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Saya mohon pamit ya Umi semua. Syukran katsiran wa jazakillahu khairan yang sudah hadir hari ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan ya Ustazah. PN-nya cuma 1 ya Ustazah. Ya, betul. Iya, 1 saja baik sudah. 1 saja ya, alhamdulillah. Ini langsung setor semua sepertinya Ustazah langsung nanti. Iya. Mohon izin izin semuanya. Izin akhir meeting ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.